Bisakah orang sakit berpuasa? Ketika berpuasa, gimana kondisi penyakitnya? Perintah berpuasa dalam Al-Quran. Surah 2 Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Yaitu berpuasa dalam beberapa hari yang tertentu. Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu beri makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah pada bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa yang di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Kesimpulan isi perintah puasa dalam Al-Quran. Puasa adalah kewajiban bagi orang beriman. Diberikan agar kita bertakwa. Dikerjakan selama bulan Ramadan. Ada keringanan untuk orang yang sakit, bepergian jauh,
tidak sanggup secara fisik, misalnya lansia, untuk memberi fidyah. Allah menginginkan kemudahan, bukan kesulitan. Orang sakit yang boleh tidak berpuasa. 1. Penyakit akut atau sementara. Contoh, demam tinggi, infeksi saluran pernapasan akut, flu parah, pneumonia, radang lambung akut, mah kambuh parah, diare hebat, cedera besar pasca operasi. Boleh tidak puasa saat sakit, lalu mengganti kodok puasa di hari lain saat sudah sembuh. 2. Penyakit kronis menahun yang tidak mungkin sembuh. Contoh, gagal ginjal kronis yang harus cuci darah, diabetes parah yang tidak stabil, penyakit jantung berat, kanker stadium lanjut, lansia yang lemah dan berisiko dehidrasi. Boleh tidak berpuasa dan tidak wajib mengganti dengan puasa, tetapi mengganti dengan fidyah, memberi makan 1 orang miskin per hari yang ditinggalkan. 3. Penyakit yang membutuhkan obat rutin yang tidak bisa ditunda. Contoh, epilepsi, asma berat, hipertensi berat. Orang yang harus minum obat setiap beberapa jam, misalnya 3 kali sehari. Psikiatri atau gangguan jiwa tertentu yang tergantung obat. Jika tidak memungkinkan mengatur waktu minum obat saat sahur dan berbuka, maka boleh tidak berpuasa dengan mengganti kodok atau fidyah jika kronis. Catatan, penilaian boleh tidak berpuasa sebaiknya berdasarkan saran dokter, terutama untuk penyakit kronis. Jika memungkinkan puasa tanpa membahayakan kesehatan, maka tetap dianjurkan berpuasa. Orang sakit mah bisakah berpuasa? Ketika berpuasa, gimana kondisi penyakitnya? Orang sakit mah tetap bisa berpuasa. Orang yang menderita sakit mah atau gastritis tetap bisa berpuasa, tetapi harus memperhatikan kondisi medis dan jenis mah yang diderita. Berikut penjelasan bagaimana puasa dapat mempengaruhi penyakit mah tergantung dari jenis dan pengelolaannya. Kemungkinan membantu jika ringan atau terkontrol. Pada beberapa penderita mah ringan, misalnya dispepsia fungsional atau gastritis ringan, puasa justru bisa membantu meredakan gejala karena pola makan lebih teratur 2 kali sehari saat sahur dan berbuka. Tidak ada makanan atau minuman yang memicu mah di siang hari, kopi, makanan pedas, asam, dan lain-lain. Perut punya waktu istirahat untuk memulihkan diri dari iritasi. Namun, ini hanya berlaku jika penderita mengikuti pola makan sehat saat sahur dan berbuka. Bisa memburuk jika mah akut atau tidak terkontrol. Puasa bisa memburuk kondisi mah jika tidak makan sahur atau sahur terlalu pagi. Berbuka dengan makanan pedas, asam, atau gorengan. Langsung makan dengan porsi besar saat berbuka. Memiliki riwayat mah berat seperti tukak lambung atau GERD kronis. Gejala bisa muncul atau memburuk. Nyeri ulu hati, mual, kembung, rasa panas di dada, headroom, muntah, kadang disertai darah jika sudah parah. Berpuasa aman untuk penderita mah. 1. Wajib sahur, jangan dilewatkan. 2. Hindari makanan pedas, asam, gorengan, kopi, soda. 3. Makan perlahan dan dalam porsi kecil saat berbuka. Minum air putih cukup saat malam hari. Hindari langsung tidur setelah sahur atau berbuka. Minum obat mah, antasida, PPI seperti omeprazol sesuai aturan dokter. Bisa diminum saat sahur dan berbuka. Kapan sebaiknya tidak berpuasa? Jika mah Anda disertai muntah darah, BAB hitam, nyeri hebat. Jika sedang dalam kondisi akut dan belum stabil. Jika dokter menyarankan untuk tidak berpuasa.